Sudah menjadi rahasia umum apabila pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi oleh restu dari konglomerat tajir bernama Andi Samsudin Arsyad alias Haji Isam. Dukungan dari sang haji menjadi kunci penting dan modal berharga untuk memenangkan kontestasi. Pada perhelatan Pilkada 2024 kali ini, setidaknya beberapa tokoh penting yang didukung oleh Haji Isam memenangi suara di beberapa daerah di Kalimantan Selatan hingga Sulawesi. Lantas, siapa saja mereka? Pertama ada nama Ernalisa Halabi yang maju di Pilkada Banjarbaru 2024 berpasangan dengan Wartono. Paslon ini diusung oleh koalisi 13 partai politik, yaitu Gerindra, PAN, Golkar, Nasdem, Gelora, PKS, Garuda, PDIP, PBB, PKB, Demokrat, PSI, dan Perindo. Nama Ernalisa Halabi sebelumnya tak pernah diperhitungkan dalam peta politik Banjarbaru. Meski tak diunggulkan, Lisa Halabi mendapat dukungan langsung dari Andi Samsudin Arsyad atau Haji Isam. Fotonya bersama Haji Isam dan mantan pejabat Pemko Banjarbaru Rustam Effendi menjadi bukti dukungan sang Haji Batubara untuk paslon ini. Perlu diketahui, Lisa Halabi merupakan kakak dari Timothy Savitri, pengusaha di bidang pertambangan, agrobisnis hingga properti. Timothy Savitri juga merupakan rekanan bisnis Haji Isam dan pernah ikut mendampingi Haji Isam ke Shanghai dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama antara Jonlin Group dan Sunny Group terkait pesanan 2000 unit ekskavator senilai sekitar 4 triliun pada 26 Juni 2024. Ribuan alat berat ini akan digunakan dalam mega proyek food estate di Merauke. Kedekatan sang adik dengan Haji Isam ditengarai menjadi salah satu alasan mengapa Haji Isam mendukung Lisa Halabi. Lisa bahkan mampu mendatangkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang dikenal bertarif fantastis untuk datang ke Banjarbaru. Lisa Halabi dan Wartono awalnya akan menantang petahana Aditya Mufti Arifin yang berpasangan dengan Said Abdullah sebelum keduanya akhirnya didiskualifikasi oleh KPU karena pelanggaran administratif sebulan sebelum pencoblosan. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru secara resmi membatalkan pencalonan pasangan Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru. Pembatalan ini mengacu pada surat rekomendasi yang diberikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Walaupun telah didiskualifikasi, wajah keduanya masih ditampilkan di surat suara. Namun, siapapun yang mencoblos mereka dianggap suara tidak sah. Ketiadaan kota kosong seperti ini membuat pemilih tidak memiliki pilihan lain selain memilih Lisa Wartono atau suaranya dianggap tidak sah. Uniknya, jumlah suara tidak sah mendominasi di lebih dari 400 TPS mencapai 78.322 suara. Sementara itu, Lisa Wartono hanya meraih 36.165 suara. Fenomena menarik terjadi di pemilihan wali kota Banjarbaru. Suara tidak sah mengungguli suara pasangan Lisa Wartono. Tingginya suara tidak sah ini dikarenakan banyaknya warga yang mencoblos pasangan Aditya Said yang telah didiskualifikasi oleh KPU Kota Banjarbaru. Meski hanya sekitar 30% warga yang memilih paslon ini, keduanya tetap dianggap menang. Berpindah ke Pilgub Kalsel 2024, dua pengusaha batubara, Muhyiddin dan Hasnur Riyadi juga mendapat dukungan dan restu dari sang Haji Batubara. Keduanya diusung 5 partai, yaitu PAN, Demokrat, PSI, Perindo, dan PKS. Lawan mereka adalah Rodatul Janah dan Rozani yang diusung oleh 5 partai, yaitu Golkar, Nasdem, PDIP, PKB, dan Gerindra. Rodatul Janah atau Acil Odah merupakan istri dari Sabiri Nur, mantan gubernur Kalsel 2 periode. Muhyiddin merupakan petahana yang berlatar belakang pengusaha batubara dan pernah menjabat sebagai wali kota Banjarmasin. Sementara Hasnur Riyadi juga merupakan pengusaha dan bagian dari keluarga besar Hasnur. Ayahnya, Abdul Somad Soleman atau Haji Leman, merupakan pengusaha besar pemilik Hasnur Group yang bergerak di sektor utama pertambangan batubara. Foto mereka bersama Haji Isam yang diambil pada 23 April 2024 ini menjadi bukti bahwa dukungan dan restu Haji Isam telah diberikan kepada mereka untuk Pilgub Kalsel 2024. Dari hasil real count, Muhyiddin dan Hasnur Riyadi meraih suara hingga 83,6%. Dengan hasil ini, Muhyiddin dan Hasnur Riyadi dipastikan menang dan melenggang sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalsel untuk periode mendatang. Pada Pilkada Tanah Bumbu 2024, Andi Rudi Latif yang berpasangan dengan Bahsanuddin juga telah mendapatkan dukungan dari Haji Isam. Andi Rudi Latif sebelumnya merupakan wakil Bupati Kota Baru 2021-2024. Pada 2010 hingga 2013, dirinya pernah bekerja di perusahaan Haji Isam, PT Jonlin Baratama. Sementara wakilnya, Bahsanuddin, merupakan anggota DPRD Tanah Bumbu 3 periode dari tahun 2009 hingga 2024. Pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra,
PKS, PKB, PAN, Demokrat, Nasdem, Golkar, dan PDIP ini menang telak melawan kotak kosong dalam perhitungan sementara di Pilkada Tanah Bumbu. Dukungan Haji Isam juga ditujukan kepada pasangan Rahmat Trianto dan Muhammad Jazuli yang bertarung di Pilkada Tanah Laut. Mereka juga didukung 6 partai politik, yaitu Gerindra, PDIP, PAN, Demokrat, Nasdem, dan PKS. Duet mantan komandan distrik militer dan politisi yang didukung Haji Isam ini mencatatkan kemenangan dengan raihan suara mencapai 57,13%. Pertemuan para calon bupati bersama Haji Isam yang diunggah Bahsanuddin di Instagram menunjukkan bagaimana kedekatan mereka dengan sang konglomerat. Dalam foto tersebut, ada Syamsul Rizal yang maju di Pilkada Hulu Sungai Tengah, Nur Rifani yang maju di Pilkada Tabalong, dan Abdul Hadi yang maju di Pilkada Balangan. Selain itu, ada juga Ja'far yang maju di Pilkada Hulu Sungai Selatan. Hasilnya pun menarik, hampir semuanya memenangkan pemilu, kecuali Ja'far yang kalah di Pilkada Hulu Sungai Selatan. Sementara Syamsul Rizal meraih 50,95% suara di Hulu Sungai Tengah, Nur Rifani meraih 44,87% suara di Tabalong, dan Abdul Hadi yang menang telak melawan kotak kosong sebesar 92,39% suara di Balangan. Di luar Kalimantan Selatan, Haji Isam juga menunjukkan keberpihakannya kepada Siti Rahmawati yang maju di Pilkada Poloman, Sulawesi Barat. Pada sebuah foto yang diambil pada 11 Juni 2024, nampak Siti bertemu dengan Haji Isam dan Panji, anak dari Tommy Winata. Dalam pertemuan itu, ketiganya berbicara banyak hal, termasuk niat Haji Isam untuk berinvestasi di daerah tersebut. Selain nama-nama yang telah disebutkan, beberapa keluarga Haji Isam yaitu kakak dan sepupu juga ikut bertarung di pilkada kali ini. Sebut saja Muhammad Rusli yang maju di Pilkada Kota Baru dan sukses memperoleh 45,33% suara. Andi Sudirman Sulaiman yang maju di Pilgub Sulawesi Selatan dan meraih kemenangan sebesar 76,34% suara. Hingga Andi Asman Sulaiman yang meraih 49,88% suara di Pilkada Bone 2024.